Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada, para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membahas sebab-sebab teman-teman bisa gagal di tes wawancara rekrutmen KI. Lo kok bisa gagal ya? Emang iya ada yang gagal, emang iya ya. Di angkatan saya pun, pada saat saya tes pun ada dua orang itu nggak gagal, nggak lulus ya, padahal cuma wawancara gitu. Terus di beberapa rekrut juga ada yang gagal ya, yang saya amati. Lu kenapa kok bisa gagal? Oke, faktor-faktornya ya. Yang pertama, saya jabarin kembali. Sebenarnya saya sering membahas itu dan saya pribadi sering mengulang-ulang. Yang pertama, performan atau penampilan. Ini yang paling penting. Ini adalah salah satu poin penting penilaian awal dari panitia tes. Apabila teman-teman penampilannya rapi, ini saya udah mencontohkan nih buat teman-teman ya. Saya udah mencontohkan rapi nih teman-teman ya. Ya, bos emang potongannya kayak ini, kayak gini ya. Rapi itu dalam arti ini lihat ini ya, udah rapi ya. Kemudian rapi ya, itu lihat rapi. Jadi nggak ada mungkin rambut yang terlalu panjang gitu kan. Kumis atau menjenggot udah oke lah, udah lumayan rapi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa merapikan dulu penampilan rambutnya ya. Kemudian untuk pakaiannya, pakaiannya juga rapi disetrika. Jadi begitu penampilan pertama teman-teman, wah oke nih gitu kan, meyakinkan, ada niat gitu kan, ada niatan bahwa teman-teman itu serius gitu untuk bergabung di KAI. Iyalah cuman wawancara, masa isi harus gagal sih gitu kan. Karena minim sekali yang gagal di wawancara, itu minim sekali. Hampir bahkan di beberapa tes bahkan ada yang lulus juga gitu, lulus semua. Jadi tolonglah teman-teman mulai untuk performa penampilan. Oke dulu ya, penampilan dirapikan sehingga rapi, minimal standar, kalau bisa sih standar tentara harus 1:1 ya, atau 01 itu udah mantep, lepas. Kemudian sikap, nah setelah kerapian tadi sikap. Nah sikapnya seperti yang saya bilang tadi ya. Pertama, apabila belum disuruh duduk, itu nggak usah teman-teman duduk, berdiri aja dulu. Posisi tegap, duduknya kayak gini, lihat ya, saya tegap gini. Walaupun disuruh duduk kan tegap gini ya. Nah jadi untuk pandangan pun di depan sini ya, pandangan fokus ke sini aja. Jadi supaya nanti pada saat panitia tes menanyakan, pasti teman-teman merasa grogi nih, gimana gimana. Saya menanyakan, bagaimana, ceritakan tentang kehidupan kamu, bagaimana keseharian selama seharian itu ngapain sih kamu, coba ceritakan. Terus juga nanti pengalaman kerja yang saya bilang tadi kan, pengalaman orang tua apa sih kerja itu, pertanyaan itu akan mengalir dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya panitia tes itu sudah megang data-data teman-teman, sudah dipegang nih ya. Jadi jawab saja, nggak usah bertele-tele, jawab aja seperlunya, seringkasnya gitu kan. Kalau nggak disuruh jangan manjang gitu loh ya. Seperti itu triknya ya. Jadi yang pertama itu penampilan, sikap, terus jawab seperlunya aja ya. Kecuali disuruh menjelaskan panjang lebar, silahkan jelaskan ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tes wawancara ini sebenarnya hanya pengen tahu nih teman-teman minatnya seperti apa, seperti itu, mengetahui langsung nih sama pelamar kerja kayak gimana sih gitu, minatnya seperti apa sih. Nah dari situ teman-teman seharusnya bisa menampilkan yang terbaik, tampilkan bahwa tuh saya tuh memang minat banget di sini gitu, motivasinya tinggi ya. Jadi begitu ditanya motivasi kamu kerja bagaimana di sini, kok bisa gitu kan, kamu termotivasi daftar di KAI apa sih, iya pak, misalnya jawab aja, iya pak, Mila pak, saya dari kecil memang saya suka di dunia perkeretapian, dengan ya saya sering-sering bikin-bikin video ataupun bikin, ya suka, pokoknya suka deh pak sama kereta api, dulu-dulu yang bergabung gitu kan. Kebetulan misalnya rumah saya itu pinggir rel ya, bukan pinggir rel, dekat dekat stasiun atau apa. Jadi saya sering lihat gitu kan lalu lalang kereta api, dan saya membuat saya tertarik seperti itu. Intinya motivasi, cita-cita pak, gitu aja ya. Terus pertanyaan-pertanyaan juga saya buatkan tuh, yang pertanyaan-pertanyaan bagaimana kondisi darurat, ataupun berapa, 7 sampai 8 pertanyaan yang biasa keluar di tes psikotes wawancara udah saya buatkan. Jadi teman-teman tinggal belajar aja situ. Yang saya soroti ini penyebab teman-teman gagal di tes wawancara itu loh, penyebabnya gitu ya. Performan, penampilan,
Kalau terlambat sih jelas di tes manapun, kalau telat misalnya teman-teman datang telat itu jelas tes manapun pasti gagal ya, mau tes kesehatan, tes apa, terus psikotes pasti telat gagal. Ini teman-teman sudah tes tapi gagal itu loh, tolonglah. Saya makanya kok bisa gitu, kok bisa ada yang bisa gagal di wawancara, kok bisa gitu. Kalau saya perhatiin memang di angkatan saya pas gagal itu karena rambutnya gondrong banget sampai masuk gini ya, bola dua masuk gini, panjang banget ya. Jadi salah satu penampilan adalah salah satu nomor utama yang perlu teman-teman perhitungkan kembali. Ini sayang banget ibaratnya teman-teman sudah dari mulai tes gitu kan, dari mulai ngupload ijazah aja udah ampun-ampunan, susah banget webnya, pak gimana nih pak, webnya susah dibuka bagaimana itu. Sampai di titik ini, sampai di level ini teman-teman nggak bisa memaksimalkan diri, sayang banget ya. Makanya saya sering wanti-wanti kepada teman-teman, tolonglah ini, tolong cuma tes wawancara kok nggak bisa, jangan sampai disia-siakan. Persiapkan dari sekarang, persiapkan, asah kemampuan diri tentang wawasan diri, pengetahuan tentang kereta api ataupun bagaimana. Teman belajar aja, baca-baca ya, soalnya udah saya buatkan kok semuanya. Apa sih ya buat kurangnya buat teman-teman sekalian, itu udah saya buatkan ya, salah wawancara apa, dari mulai tes kesehatan juga udah saya bantu kasih gambaran seperti apa, pengalaman saya pribadi pun seperti apa udah saya kasih ke teman-teman. Harapan saya ini peserta pada lulus, saya nggak mau lagi ada komentar pak saya nggak lulus, saya nggak mau lagi ya. Pengen saya teman-teman itu ya bisa lulus ya, bisa lulus di tes rekrutmen ini ya. Ini ada beberapa teman-teman juga yang komennya itu pak saya nggak bisa lagi, sedih saya bener, pengennya teman-teman itu lulus. Makanya di tes wawancara tolonglah ya, tes wawancara ini menurut saya itu nggak terlalu berat lah dibandingkan tes yang hanya bahwa wanita itu pengen tahu dulu karakternya kayak apa kita itu secara face to face ya. Kita lulus psikotes kan, yaudah coba nih langsung nih orangnya datengin nih, kayak gimana sih gitu kan, kayak gimana sih bentuknya ya kan, kayak gimana sih kira-kira auranya, iya auranya, karakternya ketahuan dari cara menjawab pertanyaan juga kan. Karena panitia kan memang ahli semua, udah biasa ngetes gitu, udah megang nih kurikulum vitae teman-teman udah megang ya. Oh ini jadi ya udah di situ di tes sponsor tuh pokoknya tampilkan posisi teman-teman tuh yang terbaik dari yang terbaik. Oh teman-teman tuh layak lah untuk bergabung di itu, layak gitu tes wawancara ya. Jangan sampai pada saat nanti tes wawancara kemudian teman-teman ya nggak ada persiapan, nggak ada gambaran, jawabannya ngaco kemana-mana, nggak jelas, ya otomatis ya nggak lulus gitu kan. Seperti ditanya seperti ini kan, hal-hal yang teman-teman lupa gitu, atau yang sering teman-teman lakukan, nggak pelanggaran nggak apa-apa bisa. Pernah melanggar lalu lintas gitu kan, lampu lalu lintas ya, jawabannya jangan pernah seperti itu ya. Jadi hal yang negatif intinya dalam tes wawancara itu jangan ditampilkan gitu kan, kita tampilkan yang positif aja ya. Beberapa teman-teman yang merasa mungkin yang belum berpengalaman tes wawancara ya seperti itu, wawancara itu intinya pengen mengetahui sih kondisi teman-teman seperti apa sih setelah kita rekrut, dari mulai dokumen, tes dan tiba di wawancara seperti apa ya. Jadi angkatan saya itu dari 102 orang itu 2 orang yang lulus ya wawancara. Bener rambutnya gondrong banget, bener sih segini rambutnya. Jadi penampilan ya teman, penampilan number one ya. Untuk lain-lain mungkin saya sudah banyak sekali bikin konten-konten tentang wawancara. Itu tinggal teman-teman cari aja di bawah ya, di bawah itu udah saya siapkan semua. Jadi teman-teman cari aja di situ, insya Allah semuanya bisa mungkin menjadi pedoman buat teman-teman yang sedang berjuang. Dan pesan saya tetap, walaupun kita tetap berusaha belajar, jangan lupa berdoa dan minta doa ke orang tua ataupun kerabat-kerabat supaya diberikan kelancarannya, karena ada doa lah nomor satu penunjang dari keberhasilan, selain berusaha tetap berdoa ya. Kalau lagunya Roma Irama mah perjuangan dan doa ya. Ya kita kan sebagai manusia mengharap ya, harapan itu akan timbul tindakan, dengan ada tindakan maka sesuatu hal kemungkinan akan terwujud gitu. Minimalnya sudah ada usaha gitu aja, minimalnya sudah usaha, tinggal berdoa. Oke itu aja teman-teman, pokoknya
tetap semangat dalam menjalani apapun itu rekrutmen KAI. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan, semoga apa-apa yang saya telah berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.